Halo teman SMP-ku. Oh, Halo SMP tuh teman-teman. gua tuh. Iya. Gue kira lagi opening something gitu. Yoi, yoi. Anjir. Bener-bener dulu Kalau teman-teman nginep ya. Hai, Nar. iya teman nginep, teman main basket, teman kepim. Iya, banyak Anjir. banget sih. Udah gede. Untuk teman-teman yang belum kenal lo seperti gue kenal lo, boleh ceritain sedikit nggak gitu tentang story lo sampai sekarang kayak Um, gimana? Oke. Halo semuanya. Nama gue Argitendo. Gue sekarang adalah seorang creative technologist. Juga lagi bikin studio namanya Tenstud. Udah 3 tahun ke belakang. Terus lagi ngajar juga di UI. Ngajarnya juga hampir sama kayak Tenstud, ngajar augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, tapi khusus untuk di ranah media production. So far itu Dan sih. musisi juga lah, jangan di diskon loh musisinya. Diskon. Iya, kadang-kadang aja pas lagi ada ini apa keselingan. Gila sih Gi. Gue salah satu hal yang gue paling respect sama lo tetap bisa jadi musisinya itu loh, sadis pak. Hmm, biar waras nar. Karena kalau Asik. kalau misalnya lu fokusnya emang cuma di kerjaan aja ya kadang-kadang nggak ada ini juga kan pelampiasan kan. Salah satu Mhm, pelampiasannya tuh sebenarnya ya lewat musik juga paling oke tuh kalau emang doyan ya mhm. gitu. Menurut lo ada hubungannya nggak Gi, being kreatif dan punya creative output selain kerjaan, di konteks lo mungkin Menarik. musik? Iya. Ada banget sih karena Mhm, mungkin ketika let's say fokus utama lo itu adalah di teknologi gitu, teknologi kreatif. mhm, Tapi mhm, apa yang lo lihat sehari-hari kalau di studio atau di day-to-day kerjaan lo itu quote and quote melulu itu aja gitu. Kalau lo kasih satu twist dari bidang lain, let's say misalnya musik gitu, mhm, terus musiknya musik keras, let's say heavy metal, mhm. punk, itu bisa ngebawa perspektif baru sih. Belum lagi ketemu orang-orangnya yang kadang-kadang Wah, ajaib-ajaib kan pikirannya gitu, yang tiba-tiba dari apa angle yang gak kepikiran sebelumnya lah gitu. Itu bisa bikin lo makin kreatif sih sebenarnya. I see. Uh, Hmm. Ngomong-ngomong studio lo, Ten Hmm. Studio itu adalah kalau gue baca di Instagram, Augmented Reality and Creative Technology Studio. Udah Ya, 3 tahun nih Gi. betul. Yes, sekarang jalan 3 tahun menuju 4. Um, Kan kalau gue lihat dari title-nya berarti mainly focusing di AR, abis itu kreatif teknologi. Apakah kalau gue lihat dari postingan-postingan lo mulai masuk ke AI-an juga? Mm-mm. Atau apakah Um, AI itu sebuah kategori atau itu apa gitu? Tergantung dilihat dari sisi mana sih. Tapi kalau dari sisi apa yang dilakuin sama Tenstud, sebenarnya tuh one of the output saja. Jadi Oke. kadang-kadang misalnya kita nge-handle klien itu yang butuh bikin satu experience yang nggak bisa pakai explicit programming. Ya mau nggak mau harus pakai, bukan Hmm. mau nggak mau sih. Kita happy banget malah kalau bisa pakai AI gitu. Jadi misalnya kayak untuk apa ya, color tracking atau buat speech recognition Hmm. gitu-gitu. Itu kan nggak bisa pakai explicit programming kan. Jadi better pakai AI. Nah, kalau AR dan VR sendiri memang udah jadi core kita dari awal sih. Jadi fokusnya di sana Hmm. di augmented reality sama di virtual reality. Eh, Kalau lagi-lagi gue scroll di websitenya Tencent, udah banyak Hmm, case study-nya ya Pak ya. Alhamdulillah lumayan kerjaan Pak, bagus gitu alhamdulillah. Pak ya. Sangat bersyukur. Eh, Dari banyak brand itu Gi, Hmm, eh, apa yang menyebabkan dia mau ke pakai services lo? Mau itu AR atau kreatif teknologi lainnya? hmm. Kalau in terms of marketnya sendiri, sebenarnya ranah creative technology itu nggak se red ocean bidang lain ya. Hmm. Dalam artian agensi-agensi di bidang serupa gitu, Hmm. digital marketing, sosial media, Hmm. desain gitu. Jadi emang lebih niche. Tapi pun niche kan juga bawa ups and downs-nya sendiri kan. Dimana kayak sulit untuk bisa dapat gambaran secara jelas ketika belum dijelaskan gitu sama I see. agensi langsung let's say. Jadi mungkin kalau in terms of gimana bisa dapetin klien-klien itu ya pertama udah pasti jualan. Jualannya ini ada yang soft selling, ada yang hard selling gitu. Hard selling kadang-kadang emang either itu dari network
Terus apa kita, to be honest sebenarnya gue nggak terlalu percaya hard selling sih. Gue bahkan bisa dibilang hard sellingnya Tenstoot itu datang dari anak-anaknya sendiri. Maksudnya mereka yang mau gitu. Tapi gue nggak pernah untuk nge-push. Gue lebih suka soft selling. Jadi misalnya simply kayak ngebuat output exploration atau eksperimental gitu, yang mana ngebuat si brandnya sendiri itu mikir bahwa kayak, oh gue sebenarnya bisa pakai ini ya. Misalnya gue bikin apa ya, ada tembok di scan pakai HP keluar 3D gitu. Itu nge-trigger kepala di brand owner-nya sendiri atau brand manager-nya sendiri atau marketing manager-nya maybe, oh sebenarnya gue bisa pakai ini buat campaign gue yang ini untuk dapetin output kayak gini dan measure-nya kayak gini gitu. Jadi lebih ini sih, lebih ke biarkan mereka yang punya ini yang sendiri dan gue cuma nunjukin kayak kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa ini. Jadi lu bikin kerjaan, karya yang nge-provoke mereka untuk merangsang mereka untuk mikir sendiri gitu ya. Ya, betul. Nice. Lebih ke situ biasanya sih. apa yang mau dipecahkan dengan nge-hire Tenstoot? Apakah itu awareness atau ada business objektif atau marketing objektif lainnya? Biasanya. Kalau paling sering itu sebenarnya yang paling sering dan paling cocok yaitu engagement. Gitu. Jadi salah satu keuntungannya Creative Tech itu adalah long lasting gitu di kepala user. Jadi kalau misalnya dia lihat video gitu, gue lupa sih penelitiannya berapa lama. Misalnya let's say kita assuming bertahan misalnya sebulan gitu. Sedangkan kalau lewat Creative Tech, either to AR, VR tuh bisa bulanan atau tahunan gitu. Jadi emang engagement yang nempel di kepala user lebih lama, pun kadang-kadang paling cocok yang kedua adalah mau nge-branding gitu, mau differentiate brand tersebut between the competitors. Jadi kayak, oh gue pakai teknologi yang emerging duluan nih gitu. Yang lain cara nge-scan flyer, cara baca flyernya tuh masih fisik gitu. Gue udah digital, tinggal scan HP muncul 3D, atau gue bisa pakai device VR ngelihat pabrik gue secara langsung gitu misalnya. Anjrit. Jadi lebih ke emotional attachment-nya kali ya yang dipikirin. Itu berapa lama gitu? Bikin satu project tuh lama gak sih? Gue completely newbie ya, belum pernah pakai. Dan buat teman-teman yang pada dengerin juga kan juga kayak berapa lama sih bikin AR VR? Itu teman-teman yang lagi dengerin coba ke Instagramnya Argi atau Tenstoot, please di scroll itu anjrit projectnya. Wah, yang terakhir gue paling inget tuh yang dari zona merah ya, yang ada zombie. Betul. Itu ya. Kalau zona merah sendiri hampir sama tuh tadi konsepnya. Kita di public space ngehack satu area di tempat orang berlalu lalang, terus bikin poster yang intriguing biar orang mau scan. Tiba-tiba kalau scan keluar experience something gitu. Kalau berapa lamanya sendiri itu beda-beda sih tergantung konsepnya banget. Jadi timeline itu bener-bener konsep sama complexity related kalau di Creative Tech. Jadi let's say misalnya lo mau bikin game balapan motor di VR gitu. Terus durasi itu bakal nentuin banget proses developmentnya. Terus obstacles-nya apa aja tuh bakal nentuin banget. Terus environment-nya tuh mau sejauh apa, mau sedetail apa, tingkat presisinya itu juga bakal nentuin banget gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi kalau rule of thumb-nya mungkin bisa 1-3 bulan kurang lebih. Alright. Gitu. Wow. Oke. Tapi itu investment yang worth it menurut gue ya Gi. Kalau tadi dari penelitian bisa berkali-kali lipat staying power di consumer set-nya atau audience set-nya buat brand. Tapi challenge-nya apa Gi buat brand? Yang biasanya kan I assume lo ada pitching, ada menang, banyak menangnya itu tadi jadi case tadi. Tapi ada yang mungkin gak jadi juga projectnya, itu gara-gara apa? Banyak banget. Kalau boleh tahu. Iya, mungkin kalau gue bisa buka sedikit juga, karena again di niche market itu kita jarang yang pernah ya bisa dibilang jarang lah yang open pitch gitu. Jadi emang lebih either personal one-on-one sama brandnya atau agensinya, terus take it or leave it gitu. Lanjut atau enggak, itu bisa dari both sides, bisa budget emang nggak ada atau belum ada fokus ke sana, mau dialokasiin ke yang lain dulu gitu-gitu. Tapi kalau challenge sendiri nomor satu komunikasi sih. Jadi komunikasi in terms of gimana
si kliennya itu bisa paham bahwa Nice. ini tuh apa sih gitu. Ini tuh apa sih, kayak itu challenging tuh di awal tuh. Dia harus tahu dulu ini Yes. tuh apa, cara Yeah. kerjanya gimana, terus benefitnya buat dia apa, apa lagi ya? Ya bentuknya sih dia bisa wrap his or her head di konsepnya dulu, terus biasanya tuh baru enak tuh ngobrolnya. Iya ya. Kalau Tuh. kalau Doki jualan sosial media gampang ya. Dia udah pasti udah Iya. paham gitu. Tapi kalau Tencent jual lebih ke buat mereka paham ya, I see. Saran saya itu Kalau sih. kalau soal mahal, ini mahal nggak sih Ki? Buat teman-teman brand yang atau agensi yang lagi nonton, mahal nggak sih? Gitu, relatif aja menurut lo dibanding yang lain. Kalau dilihat mahal atau enggak, kan bener relatif ya. Maksudnya dilihat Pasti juga sama relatif. output yang didapatkan. Tapi kalau mau benchmark tuh paling mirip sebenarnya sama video production. Oke. Gitu. Itu paling mirip tuh. Digital PPC, video production lah ads, ya. yes, digital gitu-gitu. Itu mirip. Oke. Itu teman-teman ya udah gue tanyain ya. Kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya Gi. Kan being a creative technologist, I assume lo harus selalu terdepan dalam teknologi. At least gue ngeliatnya dari postingan yang lo share, lo lagi nyoba. Ada yang gini-gini, ada yang anjing kayak, aduh apalagi nih Argi, udah apalagi gue hard to play catch up. Gimana lo being in the forefront itu Gi? Gimana caranya lo tetap terdepan itu dalam teknologi? Satu lo harus suka dulu sih. Dengan lu suka, lu bakal dengan sendirinya dan bisa dibilang effortless bakal mau terus update. Karena keywordnya sebenarnya ya apa, keep up aja gitu, update aja. Tapi kalau lu nggak suka, susah kan. Apalagi lu kayak apa, berat untuk malah capek gitu, malah draining kayak AI baru lagi. Tiap hari sekarang ada yang baru. Asli. Ini Google OpenAI ngeluarin apa, 12 day of apa. Iya, 12 days output itu. Bahkan kita kalau misalnya ngomongin yang gede banget, itu juga udah banyak ya. Google, Meta, Microsoft, dengan segala macam outputnya. Yang kecil-kecil tuh juga banyak di product hunt. Tiba-tiba satu hari ini apa product of the day-nya bagus gila ini. Besoknya ada lagi gitu. Tapi ya emang harus, ya tadi harus happy sih gitu. Dan untungnya gue emang doyan gitu. Jadi ngerasa match aja gitu. Pun kalau buat studio itu penting banget untuk bisa cari reference buat creativity konsep gitu, atau yang kedua ya buat ngobrol sama klien bahwa sekarang tuh udah sampai sini loh levelnya, sekarang tuh udah bisa kayak gini loh gitu. Apakah lo dan anak-anak di studio Tencent itu Noris harus ngulik Gi, atau cukup tahu aja, atau lo wajibin lo harus coba coy gitu? Sebenarnya in terms of gimana ya, kalau ngulik kadang sih ya, jadi kalau tools atau yang si teknologinya itu menarik banget, yang menurut gue ini bisa ada impact-nya kalau diaplikasikan langsung, itu biasanya gue suruh untuk langsung ngulik tuh. Jadi gue sebar ke ininya, ke anak-anak, terus cobain deh gitu. Tapi kalau untuk yang kayak nice to know aja, ya itu gue daily sih kadang-kadang gue sebar dan nyoba-nyobain doang gitu. Nah, ini gue pakai topi sebagai business owner ya Gi ya. Kan boleh. Sebagai business owner atau lo brand manager atau lo kerja di marketing, salah satu apa ya, scope of work kali atau tanggung jawab lo adalah lo keep up dengan the latest teknologi. Karena dengan lo tahu the latest teknologi atau tren, lo bisa punya edge against your competition atau segala macam. Tapi kan kayak yang lo bilang tadi ya Gi ya, anjir ini tiap hari keluar yang baru lagi. Ini ChatGPT aja gue belum selesai ngajarin ke anak-anak udah keluar apa lagi gitu kan. Benar. It must be overwhelming for the brand owners, brand managers, and marketing managers. Lo punya saran gak Gi? Kayak gimana sih cara ngefilternya atau kayak untuk nge-apply-nya tuh apakah yang mana dulu atau apa gitu? Terserah lo mau jawabnya kayak gimana Gi? Ini berat juga nih, gimana ya kasih sarannya. Sorry ini keresahan pribadi juga. Menurut gue ini sih mungkin bisa selektif dulu kali ya. Jadi instead of lo keep up sama yang daily publish, jadi baru lagi terus gini ya. Kalau buat Tencent,
atau gue pribadi untuk Hmm. keep up sama yang fresh section. Jadi yang Hmm. baru di hari ini itu mungkin suatu kewajiban gitu, karena Ya. tingkat relate-nya lebih tinggi gitu. Tapi kayaknya kalau yang di Ya. marketing yang emang udah buat diutilize, diimplement ke kerjaannya itu mungkin Hmm. bisa nunggu mature sedikit malah. Jadi instead Hmm. of fokus di yang daily fresh-nya, mungkin bisa Hmm. tunggu yang kayak udah 1-2 bulan ready, diomongin terus, oh boleh deh gue coba deh gitu. Kayak Oke. misalnya ChatGPT gitu, udah proven Hmm. quote and quote kan, Hmm. dan emang bisa ngebantu, ya itu baru diimplement gitu. Mau ada daily yang baru-baru per hari itu abaikan aja. Tunggu aja sampai yang udah Oke. mature selanjutnya, itu baru di-adapt lagi gitu. Mungkin bisa gitu, Nar. Menarik. Oke, jadi nunggu yang justru yang mature dulu ya untuk dipakai dan di-apply ke kerjaan. Karena yang mature itu udah less likely untuk berubah-ubah gitu ya gitu. Betul. Dan biasanya kan kalau let's say lo perusahaan gede gitu, itu Mhm. untuk bisa embrace satu Ya. tools baru kan nggak mudah kan. Gitu. Lo harus punya valid argument sama reasoning yang kuat untuk bisa Ah, tools ini iya buat banget apa lagi. gitu. Lo punya tips untuk itu nggak Gi? Gue gak tahu apakah dari lo dealing dengan brand dan teman-temannya Hmm. cara untuk ngajarin dan nge-persuade mereka untuk mau pakai teknologi baru itu gimana caranya sih? Cara untuk persuade ya. Sebenarnya show the result sih, paling gampang ya. Ah. Terus Mhm. tunjukin hasilnya yang paling deket sama day-to-day activities-nya si orang tersebut gitu. Mhm. Misalnya apa ya? Yang paling gampang misalnya desainer Mhm. mereka cari reference image di Pinterest atau di Freepik atau di mana Mhm. gitu. Terus Mhm. kasih alternatifnya, sekarang ada Midjourney atau Stable Diffusion yang tinggal prompting jadi gitu. Dan ini Mhm. bisa lebih luas gitu. Mungkin bisa dari situ Oke. kali ya. Belum pernah sih gue jadi advokat yang kayak apa bisa apa ya, bawa tools gitu, tuh keren banget sih kalau misalnya bisa. Iya Pak, at least gue Kayak, sendiri ngerasain ya kayak gue udah pakai nih at least buat nge-generate outline buat script gitu buat bikin Instagram Reels misalnya. Tapi ya. itu one thing, tapi begitu ngajakin anak-anak coba yuk gitu kayak ada resistance yang gue juga mungkin mostly gara-gara gue nggak bisa ngejelasinnya sih kayaknya. Tapi Kayak bisa gitu. bisa dua arah sih, Nar. Bisa, maksudnya lo ngajakin tadi dengan cara Hmm. gitu ya, atau jadiin OKR atau KPI Keharusan. yang apa, harus ada eksplorasi per 3 bulan gitu, satu tools Eh, baru. Ya, itu juga bisa. kayaknya gitu ya. Soalnya diangkat susah gitu kayak harus didorong, dijorokin Iya, gitu. selalu both ways kan. Iya, both ways harus both Iya. ways. In terms of uh, teknologi Gi, kayaknya Hmm, lu nggak suka ditanya prediction ya. Cuma menurut lu, gue akan tanya ini way bentar. nggak apa-apa, Di aman. 2025, menurut lu akan kayak gimana sih si AI ini? Mungkin Hmm, perkembangan teknologi nggak usah tanya ya, karena kayak dia selalu keluar tiap hari gitu. Tapi menurut lu di Indonesia, pengaplikasiannya akan kayak gimana Gi? AI dan kreatif hmm, teknologi ini. oke. Ya, sebenarnya ada alasan khusus kenapa gue nggak suka prediction, Nar. Karena prediction gue selalu salah biasanya. Oke. Jadi gue tuh very very short term guy gue. Gue long term guy Gak tuh apa-apa, gak apa-apa. gak kebayang. Short term aja, Tapi short term. kalau Q1 gimana? satu ya, kalau menurut gue paling yang terdekat itu eh, video generatif tuh bakal makin lumrah nantinya, bakal makin massal. Hmm. Terlebih si OpenAI kan baru ngeluarin Sora kan kemarin. Hmm. Dia baru rilis Sora, nantinya eh, apa, tools-tools lain yang udah jadi duluan, misalnya Mhm. kayak Kling, Runway, terus Mhm. ada beberapa tools video generatif deh. Itu bakal Mhm. keangkat tuh benchmarknya tuh gitu. Mereka harus keep up lagi sama Sora yang udah lebih di Hmm. atas gitu. Pun itu dari sisi quality-nya. Kalau dari sisi UX-nya juga lebih gampang lagi gitu. Kita udah tahu bahwa Hmm. si ChatGPT itu atau OpenAI um, udah ngeset apa, certain bar untuk UX yang enak untuk lo interaksi sama AI gitu. Ya. Nah, gue percaya nanti Soranya tuh juga dibuat kayak gitu tuh in terms of video production. Mungkin promnya tuh bakal di-refine lagi, behind Mhm. the sheets, gue nggak tahu. Mhm. Terus mungkin waktu untuk nge-generate-nya diperpendek atau gimana gitu. Nah,
itu nanti bakal ngubah banget sih untuk let's say kalau kita langsung mau implement ke market brand-brand yang mau bikin video production di tahun depan itu bakal ngubah banget. Pun gue percaya dari sisi audiensnya sendiri itu nanti shifting pelan-pelan dari yang tadinya resistance terus jadi mulai yang kayak ya udah nerimo gitu pelan-pelan ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat ada AI konten sedikit kayak kok pakai AI sih di komen gitu-gitu kan. Tapi itu here to stay. Either you embrace it now or you be left behind gitu. Jadi ya pilihannya itu sih. Tapi itu menurut kalau lo gue prediksi brand akan iya nggak apa-apa Gi. Menurut lo brand-brand akan pakai nggak atau langsung industri akan pakai nggak sih Gi? Kayak Sora gitu, kayak at least gue pribadi di agensi Doki belum berani untuk pakai sebagai output gitu. Paling buat di internal buat ngetes buat storyboard gitu mungkin pakai tuh, tapi buat output belum berani. What do you think? Setuju banget. Kalau untuk sekarang at the moment belum sih, production levelnya tuh belum sampai yang buat publik lah ya gitu. Tapi menurut gue benchmarknya Sora nih agak beda nih. Ketika dia keluar di akhir tahun lalu kan dia udah berhasil kayak bikin satu yang paling sulit di AI video generatif itu kan sebenarnya tulisan sama tangan kan. Tangan tuh kadang-kadang jarinya tuh udah 7 lah, terus jarinya cuma 3, terus tiba-tiba konsistensinya ketika ada 2 orang yang lalu lalang lewat jadi nge-morphing lah gitu-gitu. Iya, gitu-gitunya. Nah, Sora tuh kemarin gue coba lihat lagi hasil-hasil videonya udah lumayan oke tuh gitu. Nah, biasanya si OpenAI itu kalau misalnya udah rilis produk itu iteratifnya cepet tuh. Jadi gue punya feeling sebenarnya dia udah punya misalnya ada versi 1 Sora nih. Dia udah nyimpen versi 1,5 nih sekarang. 2, 3, 4, 5 udah ada gitu. Jadi kalaupun versi 1-nya itu belum bisa production level, tapi menurut gue mungkin versi 1,5-nya itu udah ready sih. Akan Connor, gue yakin banget kalau soal ini. Nah tapi Gi, tadi kan teknologi makin cepat, makin bagus outputnya dan gue assume akan makin murah. Tapi kan kita tahu sendiri di Indonesia audiensnya tuh masih sangat antipati gitu sekarang dengan AI output gitu. Dengan alasan yang sangat dimengerti dan kita juga sama-sama memahami kenapa gitu. Nah tapi kan lo bilang tadi lama-lama akan nerimo gitu kayak gimana tuh Gi menurut lo? Iya, bener sih itu yang sekarang terjadi emang kayak gitu dan nggak cuma di Indo sebenarnya di US tuh masih ada beberapa yang resistance juga. Cuma semua teknologi itu memang yang bakal make it tuh biasanya yang disruptif. Nah ini AI disruptif gila gitu. Jadi ciri-cirinya tuh udah match banget. Pun kalau kita ngelihat DALL-E pertama kali dia muncul setelah chat based tiba-tiba ada satu tools yang kita ngetik bisa muncul gambar tuh kan kita kaget kan gitu. Tapi DALL-E itu gue mundur sedikit deh. Kesalahan yang bikin nggak diterima sama audiens itu sebenarnya 2. Satu itu artwork mereka merasa dicuri. Jadi kayak nggak etis untuk ngambil artworknya. Yang kedua takut tergantikan sebenarnya. Gitu. Jadi DALL-E tapi kalau misalnya waktu itu dia nggak scraping internet, dia nggak akan bisa sampai kemampuan untuk generatif artwork kayak sekarang gitu, generatif image. Jadi walaupun itu cara yang salah dan gue nggak bilang itu harus demikian ya, tapi gue bisa ngerti kenapa dia ngelakuin itu gitu. Karena mau nggak mau dia scraping dari internet semua gambar yang ada di internet, jadinya dia bisa untuk ngelatih model yang dia punya. Cuma memang gak etis gitu. Jadi banyak yang gak terima kayak itu kan artwork gue, itu kan artwork si artis A, artis B gitu. Kenapa lu jadiin itu dan lu gak ngasih timbal balik ke mereka gitu. Nah tapi pun lambat laun ketika nanti audiensnya bakal ngeh sendiri benefit yang dia dapat dari toolsnya, menurut gue sih bakal balance ya. Yang kerugian yang disebabkan itu sama akhirnya keuntungan yang mereka dapat ketika pakai toolsnya itu dari sisi artwork. Kalau dari sisi yang takut digantikan, ini sering banget dibahas sama kemarin Jensen Huang juga sempat ngomong lagi yang akan menggantikan manusia itu bukan AI tapi orang yang akan menggunakan AI.
FYI itu yang ngomong tuh sebenarnya Profesor Harvard tuh tahun 2000, gue lupa 2019 atau berapa gitu. Dan itu bener, gue setuju banget. Jadi kita belum sampai di artificial general intelligence. Jadi AI-nya itu lihat sebagai sebuah tools saja sih. Yang mana kalau kerjaan lo tadinya butuh 3 jam untuk ngelakuin something, dengan tools ini cuma butuh let's say setengah jam gitu. Misalnya lo disuruh ngitung keuangan perusahaan, misalnya lo finance atau accounting, disuruh ngitung keuangan perusahaan selama 1 kuartal terakhir, manual, nggak make sense kan? Sekarang udah ada Excel, udah ada formula Google Sheets gitu. Same way. Tapi dengan adanya AI ini, orang kan nggak akan digantikan oleh AI, akan digantikan oleh orang yang pakai AI. Tapi orang yang pakai AI ini bisa menggantikan 5 orang yang nggak pakai AI. Betul. Sayangnya gitu nggak sih, Gi? Betul. In terms of efficiency, iya. Gimana ya? Agak ya seperti teknologi pada umumnya pisau bermata dua sih. Jadi kalau lo ngelihat dari sisi apa ya? Worker quality-nya, lo nggak mau harus sharpening yourself gitu. Lo persiapin diri lo lagi buat skill set yang lebih hebat lagi dari sebelumnya karena competition-nya makin tough gitu. Tapi kalau dari sisi satunya lagi ya sebenarnya opportunity-nya juga makin kebuka nih. Hal-hal yang tadinya nggak lo punya, misalnya skill set lo cuma bisa bikin kopi gitu, nggak bisa bikin desain. Sebenarnya kan bisa kan lo sekarang bikin desain. Jadi tinggal one Upwork away atau one Fiverr away juga sekarang udah jadi source of income lo gitu buat jadi side gig. Jadi gimana angle ngeliatnya aja sih menurut gue. Menarik banget. Ya kayak, aduh gue takut ngomongnya. Kenapa tuh? Gak. Takut jelek aja image-nya nanti. Gak, tapi anyway, gue takut. Ini karena ini podcast untuk umum, jadi lebih karena angle-nya tadi ngeliatnya instead of self-defeatist gitu, kayak wah gue akan dikalahkan oleh mesin, oleh orang-orang yang gak pakai mesin. Tapi ya lu ubah mindset-nya, mesin ini it's yours for the taking juga. Lo bisa evolve diri lo mau jadi kayak apa. Kayak tadi contoh yang bagus banget sih, kayak lo bikin kopi, sekarang dari bikin kopi lo bisa bikin desain juga coy. Pakai apa sih sekarang, V0, terus landing page, segala macam udah dimudahkan banget ya. Betul. Yeah, I see. That's really good. Yeah. Tapi emang kalau lo ngomongin AI yang sekarang dengan yang pada resisten, ya memang lumayan pinggir jurang gitu. Pasti bakal banyak banget yang posisinya sekarang tuh takut merasa tergantikan kan. Dan wajar mereka mikir gitu. Nggak ada pilihan lain selain ya berusaha untuk nggak tergantikan dengan cara embrace tools ya. Iya sih. Kayak mau nggak mungkin ada intervensi dari pemerintah juga kan, mau dari siapa yang bakal ngebelain lu gitu when the market is against you gitu. Kayak. Iya, kalau lu udah ngomonginnya udah ngomonginnya wave, itu udah nggak ada barrier lagi dari government, dari geografi gitu-gitu sih. Itu akan keimplementasi dengan sendirinya gitu. Mau diblok sama pemerintah pakai ya? gitu. Iya. Susah juga Iya juga. Kan selalu ada jalannya. Right. Tapi mungkin ngimbanginnya kali ya. Kalau ngomong dari government, gue jadi tertarik tadi. Mungkin bisa ngimbanginnya untuk ya governmentnya juga harus bikin, I don't know, kayak pelatihan mungkin. Atau kayak sertifikasi buat skill set tertentu gitu. Jadi emang udah ya again both ways gitu. Kayak iya ngomongin government juga, kayak tertarik banget yang Singapura berapa tahun yang lalu ya, setahun yang lalu kayaknya dia udah di parlemen, dia bilang governmentnya harus ngapain aja untuk menghadapi si wave AI ini. Dan nggak tahu ya, ketika ngeliat Indonesia kok kayaknya masih jauh banget gitu. Tapi ya udahlah, pemerintah ya udah biarin aja, kan kita cuma bisa ngurusin diri sendiri ya sekarang. Betul. Makanya gue tertarik untuk pengen tahu gimana lo memfoster culture di Tenstut gitu, supaya tadi itu mereka mau belajar, being tiap hari curious gitu untuk menghadapi si wave ini.
Hmm. Um, Kalau satu yang dari dulu gue bilang sama anak-anak di Tenis tuh embrace the unknown sih. Hmm, Jadi Oke. creative tech itu pada hakikatnya memang memang apa ya, Hmm, um, into the unknown gitu. Jadi emang itu Oke. uncharted territory, selalu selalu emerging, selalu yang baru-baru gitu. Ada tools baru yang belum mature, yang bahkan belum banyak yang ngulik, atau udah satu dua komunitas developer yang ngulik gitu. Hmm, Tapi belum ready untuk production. Tapi ya kita embrace untuk pakai itu duluan gitu, pelajarin duluan, terus give it a twist, pakai cara in a creative way gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kayak yang si Henekan yang buat apa, deteksi mhm, warna tuh sebenarnya kayak mhm, itu apa ya, bukan bukan gue lupa sih use case-nya buat apa aslinya. Intinya tuh bukan buat hmm. deteksi warna lah pada awalnya. Cuma kita pakai Oh, tools itu akhirnya buat deteksi warna gitu. anjrit. Gitu. Oke. Tapi kan berarti embracing the unknown means a lot of failures juga gitu. Lu Banget. nggak apa-apa. Kayak how do you stand yourself with failures and your Hmm, team? ya. Gue sangat nge-value, bukan gue sih, semuanya untuk ke anak-anaknya dan ke Hmm. peers-peersnya sangat nge-value progress sih. Hmm, Jadi pun failures ya itu part of the progress gitu. Cuma Oke. kalau bisa jangan dua kali. Oke. Jangan dua kali di hal yang sama ya. Ya, Kalau ya. hal beda masih nggak apa-apa lah. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk yang gagal-gagal pas lagi explore gitu, ya nggak apa-apa. Apa, take your time. Butuh berapa hari Nah, lagi? 2-3 hari. Gitu. menarik. Tapi kalau lo nanti udah dealing sama klien, Gi, misalnya udah kontrak, udah ngerjain buat si kliennya itu kerjaannya. Hmm. Apa kalau masih menerima failures atau apakah ya kayak lo udah ngobrol sama kliennya, Mas Mbak ini kan teknologi baru gitu, pasti ada bounce, there will Hmm. be failures atau crash gitu. Hmm. Itu gimana Gi? Biasanya gue samain ekspektasi dulu sama kliennya. Jadi si Oke. kliennya sendiri juga harus di-manage kan expectation-nya. Ini Mhm, teknologi mhm, yang dipakai ini bener-bener baru yang Tenstut juga belum pernah explore, atau mhm, yang udah sering banget jadi core menu kita day to day gitu. Kalau mhm, augmented reality biasanya nggak bakal se ekstrim itu sih. Jadi mhm, mhm. bisa langsung kayak ya udah, timeline-nya 1 bulan, nanti di minggu ketiga kita kasih preview, terus feedback 1 minggu, Oke. terus approval segala macam. Tapi Hmm, kalau yang udah apa, teknologinya juga belum pernah kita explore tuh, biasanya gue heads up mhm, ke klien bahwa ini kita mesti mhm. explore dulu. Di timeline juga bakal gue tulis tuh, misalnya R&D atau Hmm, exploration gitu. Gitu terus minggu oke. pertama atau seminggu terakhir gitu-gitu. Jadi manage expectation aja sih. Ada karakteristiknya nggak sih Gi orang tipe-tipe klien atau orang-orang Hmm. yang mau menerima kreatif teknologi atau ide-ide baru ini? Kayak gimana sih? Ada Ada lagi nggak sih? nar, Ada ya? bener banget, Boleh ada. boleh di-share nggak? Biasanya tuh yang penasaran Ah, gitu. oke. Jadi kalau gimana ya? Biasanya gue bisa dapat a sense of ininya tuh, a sense of oh ini kayaknya seru nih sama dia nih gitu. Itu adalah Hmm, ketika pas lagi meeting awal itu banyak nanya, dan nanyanya itu probing gitu. Jadi kalau hmm, misalnya gue mau jelasin A, A1, A2, ah, A3. Nah, terus ke B, oke, B1, B2 gitu. Bukan oke. A, B, C, D gitu. Nah, itu biasanya tuh ada sense of kayak, oh ini orang beneran penasaran nih. I see. Itu Gitu. ketahuannya pas di first meeting ya Gi. Betul. Ada atribut lain nggak yang kita belum ketemu udah tahu? Apa ya? Belum ketemu ya. Kayak dia Um, follow siapa gitu atau bener. Gue nggak kepikiran. Iya, eh biasanya tuh juga sih. Kayak, followingnya mirip-mirip gitu ya. ya kayak dia udah pernah ngeliat output-output kreatif teks sebelumnya, itu juga bisa lebih gampang sih buat I jelasinnya. see. Betul-betul. Oke. Berarti lawan dari orang-orang ini adalah laggards yang kita bisa bilang old school gitu kali ya Gi ya. Tapi Iya, bisa dibilang. bisa dibilang gitu ya. Tapi gimana Tapi kan? Hmm? ya, ya. Mhm. Monggo Lucunya monggo nar, monggo si Gi. laggards Hah? ini Hah? kadang-kadang mereka tuh mau untuk embrace atau Oh, penasaran, tapi oke. ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu. Takut takut nggak mampu, Hmm. takut nanti malah nggak apa ya?
nggak cocok sama inisiatif I di see. perusahaannya gitu. Jadi menurut gue tuh si Lagarde ini belum ketemu orang yang tepat yang mampu untuk yakinin dia aja sih. Oke. Gitu. Tapi gimana jadi orang yang tepat itu, Gi? Gue nanya lagi nih karena ya itu tadi sih, gue juga personal concern kayak, aduh, orang-orang ini kalau nggak mau nyoba, nggak mau mengembrace teknologi baru ini kan, iya bahaya nggak sih, Gi? Baik. Ya at least karirnya bahaya gitu kalau nggak, itu benar-benar bisa di-replace Betul. orang yang pakai tools kan. Oke, kalau yang tadi gue maksud itu Lagarde tuh in terms of perusahaan tua ya, bukan perseorangan Oh, oke. gitu. Oke. Jadi di Tencent tuh juga ada beberapa perusahaan yang udah puluhan tahun, tapi Wow, mereka excited banget untuk bisa nge-embrace hal-hal baru kayak gini gitu. AI mereka penasaran I gitu. see. Dan itu yang tadi gue maksud, mereka butuh paham secara sederhana dulu sih baru berani untuk take action gitu. Jadi yang tadi gue bilang Oke. belum ketemu orang yang bisa ngejelasin dengan enak gitu. Belum Tapi ketemu in lo terms aja ya. of perseorangan, nggak, gue masih banyak juga yang jago-jago lainnya. Nar. Kalau in terms of perseorangan bener lo tadi ya, usia juga pengaruh banget sih, karena kan ketika lo mau belajar something, daya serap lo kan mungkin juga nggak setangkas anak muda juga kan gitu. Ya. Tapi menurut gue bisa dikasih analogi yang mirip yang udah ada gitu. Dalam artian ChatGPT mungkin lu bisa kasih aja pengertian sama kayak googling. Persis banget sama kayak googling gitu. Tapi ini bisa lebih spesifik gitu jawabannya. Sebenarnya kan wow factor di tahun 2000-an awal ketika pertama kali Google ada kan, lu bisa bertanya sesuatu terus muncul secara cepat kan. Sama sebenarnya tahu patternnya. Gitu. Jadi mungkin bisa yang relate sama orangnya dulu. Gambar cari juga sama. analogi yang udah kontekstual sama mereka ya, Gi. Benar, kayak bisa itu. Pun kalau kita ngelihat sekarang, let's say apa ya, AI kan juga macam-macam banget kan, gitu. Ada computer vision, ada chatbot, ada generative something gitu. Jadi macam-macam banget. Kalau yang terdekat sebenarnya kan chatbot ya, yang paling banyak dipakai. Itu pun kalau menurut gue tuh udah, kalau kita pakai tadi istilah laggards tadi itu kan pakai yang division innovation itu kan, yang kayak bukit gitu. Menurut gue tuh dikit lagi udah peaknya loh. Jadi bentar lagi tuh bakal decline malah. Bakal decline malah yang kayak late majority-nya tuh malah nanti yang ngeserap semuanya. I see. Tuh. Again, prediction gue suka ngaco ya, tapi asumsi gue kayak gitu. Siap. Gitu. Ngomongin Tencent lagi, Gi. Kan studio ya. Studio tuh berarti ngerjain punya orang, tapi kerjain punya sendiri juga gak sih? Betul. Atau gue nggak salah. Asumsi gue gitu. Dan kayaknya lu baru nge-launch sesuatu tuh, Gi. Yes, betul. Kemarin abis sama anak-anak bikin satu produk namanya Coba, Nar. COUBA. Jadi si Coba ini sebenarnya adalah virtual try-on. Salah satu kapabilitas augmented reality yang paling paling standar dan paling udah lama dipakai gitu. Cuma di Indonesia itu belum ada tools yang semudah itu untuk makainya sih, dimana customer itu bisa langsung pakai sendiri gitu. Nah, problem yang mau kita jawab pakai tools ini sebenarnya untuk para brand owner, terutama yang jewelry atau aksesoris, di mana mereka jualan secara online, tapi misalnya dia jualan di Jakarta, terus ada pembelinya dari Bali gitu. Pembelinya tuh nggak yakin bahwa aksesoris ini, kalung, gelang, antin, cincin, cocok di dia gitu. Nah sekarang si penjualnya ini bisa tinggal share link aja ke pembelinya itu tersebut, terus pembelinya tinggal tap aja, one tap away, ngebuka browser, langsung kebuka kamera, dan bisa langsung nyobain perhiasannya di badannya dia lewat kamera secara virtual. Sebenarnya itu sih yang mau dibantu. Jadi makin yakin bahwa itu cocok, dan tinggal beli produknya. That's it. Convert ya. Apa bedanya sama teknologi provider serupa sama yang lain yang di internasional gitu? Kayak Twig apa yang lo bikin buat pasar Indonesia? Beberapa sih, kayak
salah satu yang mau gue tap sebenarnya untuk awal tuh adalah mid size ya, belum yang large size gitu. Jadi mid size gue perhatiin memang dia per koleksi per artikel itu nggak terlalu banyak, tapi si jumlah artikel itu bisa banyak gitu. Nah biasanya untuk nge-match si habit itu gue bikinnya tuh instead of kayak agency approach yang di luar sana kebanyakan, ini jadi software as a service approach gitu. Jadi lo bisa upload produk lo sendiri, terus per produk bisa langsung bayar sendiri, dan linknya bisa langsung live sendiri. Dan yang paling penting, yang paling sesuai sama karakter orang Indonesia adalah 3D. Jadi banyak banget yang brand lokal itu nggak punya 3D-nya sebenarnya untuk bikin virtual try-on. Nah itu biasanya agensi di luar itu bikin 3D-nya dibikinin sama agensinya, terus baru dibuatin VTO-nya atau virtual try-on-nya. Nah ini kita coba bikin pakai 2D, dari foto aja itu bisa langsung ke apply di badan user gitu, either itu anting atau gelang, atau cincin atau gelang atau kalung. Gitu. Jadi cukup 2D aja, nggak usah 3D. Mudahkan seller ya. Berarti dia tinggal foto doang, terus di backgroundnya dihilangin gitu, remove background. Betul. Biasanya kan si lokal brand ini udah punya fotonya kan, foto produknya. Iya. Nah itu tinggal diupload aja. I see. Gitu. Aim lo dari bikin coba ini apa Gi? Apakah nanti mau bikin banyak produk gitu, atau kayak satu aja nih tapi gede gitu? Kalau buat coba tuh memang jadi home virtual try-on sih. Jadi yang kayak tadi gue bilang, augmented reality itu salah satu use case paling standar itu virtual try-on. Jadi bisa nyoba hal-hal sebelum beli gitu, purchase atau sewa atau apapun. Jadi untuk awal aksesoris dulu, tapi nantinya bisa buat let's say topi, kacamata, baju, furniture, skincare, makeup gitu-gitu. Ngayalnya ya Nar. Amin. Ngayalnya begitu. Tapi satu-satu dulu lah. Siap. Kalau coba itu sih. Kalau yang lain paling produk-produk beda lagi. Oke. Dan lu pengen tetap punya jualan servis juga, atau nanti akhirnya pengen gue Tensuit bikin produk-produk aja, gue hidup dari situ? Servis juga sih Pak kayaknya. Tetep ya. Iya, tetep. Kayak si coba ya lumayan lah buat tambahan bulanan. Iya. Nanti kita yang penting jalan dua-duanya aja kan. Nanti mana yang bisa saling membantu. Right. Sebagai pengusaha Gi, pertanyaan terakhir mungkin. Gimana lu ngelihat pengusaha kreatif ya? Gimana lu ngelihat 2025 Gi? Optimis, kayak realistis atau pesimis? Gue rada-rada di realistis pesimis nih kalau gue. Kalau lu gimana? Iya. Tahun depan gue agak sama lagi Nar. Kayaknya kalau in terms of kita itu project base yang rely ke budget brand, kayaknya belum seindah 2023 sih. Iya. Menuju baru perbaikan pelan-pelan mungkin 2026 kali ya. Makanya gue bikin produk Nar. Biar balance aja Pak. Itu tadi soalnya pertanyaan berikut gue adalah how do you deal with that ya, makanya bikin produk ya itu ya. Oke. Iya, belum sih. Mungkin membaik, tapi menurut gue kan biasanya gitu kan. Jadi 2025 tuh adalah impact 2024. In terms of marketing budget ya gitu misalnya. Nah 2024 tuh jelek nih gitu. Jadi 2025 tuh kayak masih jelek deh gitu maksud gue. Baru 2026 berangkat naik ya, mudah-mudahan. Hopefully ya, betul. Oke Gi, it's been fun. Ada yang mau lu tambahin lagi nggak Gi? Enggak sih, udah ngobrol-ngobrolnya udah seru semua tadi ya. Udah ngobrolin dari yang pinggir jurang sampai yang semoga bisa memberi gambaran lah biar makin banyak yang mainan kreatif tech di Indo. Siap. Gue terutama dapat banyak banget value tadi selain yang pinggir jurang. Tapi gimana caranya treat
Dari teman-teman yang kita pengen ajak nyoba tools baru ini, teknologi Ya. baru ini supaya tidak tertinggal. Kalau teman-teman mau nge-reach Lugi atau ngecek personal account lo atau Tens itu di mana Gi? Mereka bisa ngecek. Oh, kalau di Instagram bisa di @stut sama @argitendo. Kalau Siap. mau ngobrol bisa di email di argi@tenstut.tv. Oke, cobanya Gi di Oh URL-nya iya, apa? maklum baru rilis kemarin, belum Iya nggak belum apa-apa, terbiasa nih. belum default ya. Iya, belum default nih. Coba tuh URL-nya. Shit, gue lupa lagi. Oh ya, coba.co. Coba.co Coba.co. gue cek dulu. Iya, Oke. coba.co. Alright Gi, thank you so much waktunya. Gue yang thank you. Semoga sukses cobanya. Tensutnya Amin. juga. Semoga abis ini kita tetap ngobrol-ngobrol lagi nanti. Yoi, thank you buat Doki dan teman-teman. Semoga lancar semuanya, Nar. Sorry kalau udah salah-salah kata. Gue juga sorry kalau ada salah kata. Thank you Gi.